jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholatul lail, Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah ditakdirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesempatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Bulan dibukakannya pintu-pintu surga, dilipat gandakannya pahala, diikatnya para setan sebagai penggoda, juga dibukakannya pintu surga, dituangkannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Buruan, ayo buruan. Waktu terbatas hanya 1 bulan. Kita biasanya terbebani dengan dosa-dosa kita. Adalah bulan Ramadan dibukakannya pintu taubat. Kita terbebani terkadang doa kita hanya berupa pepesan kosong, kadang tidak diterima. Di bulan Ramadan momentum dibukakannya pintu surga, dibukakannya pintu langit, doa mustajabah dikabulkan oleh Allah. Biasanya kita ibadah bermalas-malas karena godaan setan. Adalah beban itu hari ini dihilangkan oleh Allah karena para setan diikat, dipenjarakan oleh Allah. Kita terbebani karena amal kita begitu berkurang. Begitu bermalas-malas kita puasa Senin Kemis, sholat duha, Isra, baca Quran, berzikir, bermalas-malas mengenai sholat qobliyah, ba'diyah. Adalah momentum Ramadan ini dilipat gandakannya pahala. Bagi yang amalnya kosong, penuhi dengan amal di bulan Ramadan. Tobatnya yang merasa belum diterima, bertobatlah di bulan Ramadan. Doanya merasa tidak dikabulkan, perbanyak doa. Senyampan Ramadan dibukakannya pintu langit dan pintu surga. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kami gambarkan seperti madrasah, sebuah universitas, di mana madrasah itu setiap sekolah pasti punya visi misi. Apa visi madrasah Ramadan? Kutiba alladzina min qablikum. Diharapkan kader-kader, hamba-hamba lulusan Ramadan itu sukses mendapat nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Bukankah kita selalu memohon itu ketika membaca suratul Fatihah? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, ini itu sing amin. Ngantuk tadi. Waladdallin, ya Allah berikan kami sesukses pendahulu kami. Karena Nabi Dawud itu puasa, namanya puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Nabi Musa puasa, nanti melu itu, melu poso, bareng ibutan poso. Tapi kalau sampai kabeh diwenehi istimewa, sebulan penuh kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, penuh berkah dan penuh rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi golongan yang dimurka, dilaknat oleh Allah, ghairil maghdub, dan bukan pula menjadi golongan orang-orang yang tersesat, waladdallin. Jadi visi Madrasah Ramadan jelas, mencetak
kader hamba yang sukses dunia akhirat. Seperti pendahulu-pendahulunya, mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, dan begitu seterusnya. Misinya apa? Misinya juga jelas. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kita semuanya itu menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah kompleks, memiliki unsur keislaman, memiliki unsur keimanan, kedermawanan, kepekaan sosial, kepedulian, memiliki rasa ihsan, dermawan. Itu namanya takwa. Jadi orang beriman itu nanti digembleng di madrasah Ramadan supaya menjadi orang yang benar-benar sempurna imannya, yang dikategorikan taqwallah. Makanya madrasah Ramadan ini khusus untuk orang beriman. Yang didaftarkan kan orang hanya beriman. Yang tidak beriman minggir, yang nggak beriman nyengkir, nggak butuh yang nggak iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kenapa Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam? Sebab orang Islam belum tentu beriman, belum teruji. Banyak hari ini kalau panjenengan lihat di mal-mal ngakunya Islam ya tak raweh, siang-siang ngakunya Islam ya tak poso, ya gak sholat, sing sugih ya gak zakat. Islamnya belum sempurna karena tidak memiliki keimanan. Iman saja tidak cukup. Dengan masuk madrasah Ramadan diharapkan mengalami ketakwaan, yaitu kesempurnaan iman yang sesungguhnya. Memiliki sifat kedermawanan, sosial, kepedulian, belas kasih, dermawan, macam-macam. Makanya lulusan Ramadan pantangan medit, pantangan jahat, pantangan sombong, pantangan pamrih. Tidak mungkin lah. Apa kurikulum madrasah Ramadan? Apa yang diajarkan di madrasah Ramadan? Yang pertama adalah kesabaran. Kita diperintahkan untuk bersabar, sekalipun berbuka, waktunya buka kurang 5 menit. Orang yang berpuasa tidak akan mungkin kemudian memakan yang ada di hadapannya. Sabar. Walaupun sendirian di kamar haus, tidak mungkin dia minum. Sabar. Diuji oleh Allah. Sabar. Puasa. Sabar. Karena hidup di dunia, apalagi di zaman modern seperti sekarang, kalau tidak sabar, stres. Beberapa hari kemarin ada berita di Jakarta, 4 orang sekeluarga, bapak ibu beserta anaknya 2, terjun dari apartemen yang tingkat 22, belum mati. Keempat-empatnya mati. Ternyata setelah diselidiki kepolisian di TKP, dikarenakan himpitan sosial, himpitan ekonomi. Mana tahan terhadap ekonomi, dibelani bunuh diri. Orang-orang yang digembleng di madrasah Ramadan pantangan untuk bunuh diri karena sudah diajarkan bagaimana rasanya berlapar-lapar, berhaus-haus, bersulit-sulit, bersusah payah, merasakan bagaimana menjadi orang miskin,
orang yang kelaparan, nggak mungkin akan berputus asa. Makanya kita ini harus yakin dengan takdir Allah. Udah, kalau kita menjadi orang yang beriman, nggak mungkin kita ini akan kesulitan menjalani hidup di dunia. Asal jangan egois terhadap gaya hidup loh ya. Karena yang bunuh diri di Jakarta itu berangkatnya naik mobil mewah, punya apartemen. Kenapa harus bunuh diri? Boleh jadi karena gaya hidup. Makanya kadang orang itu cuma harapan tok. Engkau aku atik pensiun semangat. Dilala pensiun jadi males. Meneh aku atik wis nganggur, wis gak kerja maneh, semangat. Alah buktine gak nyambut gawe wong cek males. Engkau atik Ramadan tak hatam Al-Quran, sholat malam, sholat duha. Dilala kok yo cek malas. Makanya mari buruan, Ramadan ini cuma hanya sebulan. Setelah Ramadan gak ada pintu surga dibuka lagi, tidak ada lagi setan diikat kembali, gak ada dilipat gandakan pahala lagi. Buruan, ayo buruan. Yang belum semangat dicambuk hawa nafsunya. Jangan sampai bermalas-malas itu terus menggandoli diri kita sehingga Ramadan masih bermalas-malas. Kita harus sabar. Yang kedua adalah jujur. Diajarkannya kita jujur. Coba ibu-ibu itu sekalipun haus di kamar sendirian gak ada orang, minum kan bisa sebenarnya kan. Siapa yang lihat? Suami tak lihat, anak juga tak lihat. Akunya puasa ikut buka kan gak masalah. Tapi kenapa harus tidak diminumnya juga, tidak dimakannya juga itu makanan di hadapannya? Jujur. Jujur. Kita diajarkan tidak boleh bohong, gak boleh dusta, gak boleh ngerasani, gak boleh misui, gak boleh mencela, gak boleh menghina. Makanya dawuhipun Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah." Barang siapa yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan mulutnya dari kebohongan, dari dusta, dari ngerasani, dari omongan-omongan yang kotor, yang sia-sia, teriak, tukaran, geger, debat, macam-macam, falaysa lillahi hajah, puasanya itu tidak dibutuhkan oleh Allah, alias gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar cuma haus, cuma hanya sekedar gugur kewajiban semata, eman. Makanya harus kita pelihara segala sikap hal yang buruk, kita singkirkan dan kita tinggalkan. Kadang kita ini gak terasa, ngajari anak bohong. Ketika ada orang cari kita, bilangnya yo nong butono ya. Apa bu? Wis omong nong ini kok arek ndelai ibu kemana? Warang kono. Lu anak diajari bohong. Lah terus gede-gedenya yang bujuan pun ya. Kadang suaminya juga ngajari istrinya bohong. Bu, waran yo engko ate misale telepon itu diangkat, waran bu bapak metu. Aku malas ngangkat telepon wong iki. Ate ngomong sok kowe Bu. Wis warane kono. Lho bojone dulu elek. Guru juga begitu. Wong nilai arek iku elek-elek niku dikatol kabeh. Dadi nilai sing apik-apik, dadi munggah kabeh. Apalagi di zaman Ektanas, ujian nasional dari terpadu pusat dulu. Sekolah itu berbondong-bondong
membocorkan soal kepada anak didiknya. Biyen kelas 1, kelas 2 diajari jujur. Barang wis kelas 3 ajane lulus dijak bojo kabeh. Lah bagaimana jadi pejabat? Tidak menjadi pejabat yang korupsi, pejabat yang kurang ajar, pejabat yang berkhianat dan lain sebagainya. Lah wong di sekolah itu elek. Makanya jujur itu begitu sangat penting. Madrasah Ramadan mengajarkan akan kejujuran dalam diri kita. Pegang prinsip, durung wayahe buku ya durung buka. Durung wayahe mangan ya gak mangan. Wis wayahe adzan subuh ya wis gak ngombe maneh. Itu pegang prinsip, hendaknya kita menjadi orang itu jujur, walaupun kadang jujur itu ajur. Sebagaimana dawuhipun Kanjeng Nabi, yaitu falyakun khairan. Hendaknya kamu itu bicara, walaupun pembicaraanmu itu adalah pahit. Kadang kebenaran kan pahit. Makanya mari Madrasah Ramadan kita jadikan sebuah momentum untuk semuanya di antara kita selalu bersikap dan berkata jujur. Yang terakhir istiqomah. Istiqomah. Ramadan, Madrasah Ramadan mengajarkan kita pentingnya istiqomah terus menerus. Jangan sampai keimanan kita goyah. Jangan sampai ketakwaan kita labil. Orang itu kalau istiqomah, misalnya ya, kalau setelah sholat zikir, ya zikir terus. Beda kalau orang itu nggak istiqomah, kadang zikir ya kadang enggak, kadang zikir ya kadang enggak. Sholat malam juga begitu, kadang sholat, kadang ya enggak. Baca Quran, kadang baca, ya kadang enggak. Sholat duha, kadang sholat, adik kober, tak kober ya enggak. Itu namanya enggak istiqomah. Ramadan mengajarkan kita untuk istiqomah terus menerus. Karena semua ini di atas ketetapan Allah. Walaupun usaha kita adalah merupakan takdir pula, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk usaha dan usaha kita itulah, insya Allah jalan akhirnya kebahagiaan. Walaupun harus tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ati ono wong kadang trawe kadang enggak, kadang poso kadang enggak, kadang sholat kadang enggak, berarti durung istiqomah. Berarti imannya masih labil, masih pimplan. Makanya kalau kita ingin dikategorikan orang yang istiqomah, tahan godaan, tahan berbagai macam fitnah, tahan berbagai macam tipuan. Kita selalu continue terus menerus menjalani amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugi istiqomah, melarat istiqomah, waras istiqomah, masya loro yo tetap istiqomah, masya seneng istiqomah, susah yo kudu tetap istiqomah. Maka yang demikian itulah insya Allah husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat kepada kita semuanya, diberikannya oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.